Oke, ini jam 9 malam di perkemahan aku. Ini nggak kelihatan ya, serem nih wajahku nih. Tapi aku mau cerita tentang kisah serem nih. Jadi kebetulan ya, serem-serem. Oke deh, aku nggak usah lihat wajahku deh. Aku taruh perapian aja ya. Aku lagi duduk di perapian di perkemahan aku. Ini gimana ceritanya supaya enak ya? Ini teman-teman aku mau cerita. Di rumahku waktu sebelumnya ya, waktu anakku masih kecil ya, waktu itu, sekarang anakku udah umur hampir 16. Jadi waktu dia umur sekitar belum setahun. Jadi waktu itu ya di rumahku itu nggak ada orang. Jadi karena bapaknya itu pulang ke kampung dia, ke negara dia ya. Jadi aku sendirian di rumah. Aku sama dengan anakku yang masih kecil. Jadi waktu itu ya di dalam kamarku. Sebelumnya itu ya rumahku itu aku udah merasakan ya kayak kalau malam itu ya itu di atas gentengku itu kayak ada yang jalan gitu ya. Atas bukan genteng sih. Atas rumahku itu namanya apa ya? Eptik ya kata orang. Kalau orang bule bilangnya eptik ya, kayak ada loteng lagi di atas tapi kita itu cuma taruh barang-barang yang nggak pakai di atas ya. Jadi aku suka merasakan ada yang jalan di atas ya. Tapi cuman ya itu ya, cuman aku pikir itu cuma halusinasi atau apa gitu ya. Jadi udah gitu, terus waktu nggak ada orang ini, waktu bapaknya anakku itu nggak di rumah, jadi rumahku itu tinggal aku sama anakku ya. Jadi waktu di kamar ya, malam hari itu di kamar ya, itu anakku punya kotak musik ya, kayak itu suara Elmo, tahu kan Elmo yang warna merah itu, yang boneka yang warnanya merah semua Elmo. Jadi itu kotaknya ya kalau kita buka dia langsung ada bunyi musik gitu loh, kayak ada Elmo ngomong Elmo Elmo gitu ya. Jadi tapi itu harus kita buka ya kotaknya ya. Jadi kotaknya itu aku taruh di pojok pojok kamarku ya. Terus di sebelahnya itu ya, di agak kira-kira 2 meter itu ada kulkas kecilku ya. Atasnya aku taruh barang-barang eh, kayak alat-alat untuk membuat susu anakku ya. Jadi kayak aku ada susu formula, kayak kaleng susu formula ya, di atasnya ketutup tapi aku ada tutup pakai, bukan tutup, maksudnya aku ada sendok kecil, jadi aku tengkurapkan di atasnya gitu ya, di atas tutup susu formula kalengan itu ya. Ya udah itu waktu malam hari itu ya aku merasa kayak ada angin gitu ya. Jadi terus udah gitu, eh, kotak kotak tempat musik anakku itu ya tiba-tiba berbunyi. Padahal itu harus dibuka baru bunyi, tiba-tiba berbunyi. Aku udah mulai, kok bisa berbunyi sendiri? Aku udah mulai kayak apa itu gitu ya. Udah gitu kok, terus aku ngomong sendiri, mungkin karena kebetulan atau angin terlalu kencang jadi sampai kotaknya terbuka gitu. Tapi kayaknya kok aneh ya, mana mungkin sampai terbuka ya. Tapi aku pikir nggak apa-apa lah, itu kayaknya kebetulan gitu ya. Tapi sebentar aja ya, kira-kira berapa detik gitu ya. Terus ya udah di sampingnya itu kan kulkas kecilku itu ya. Tiba-tiba yang sendok kecil yang aku taruh di atas susu formula itu berputar. Putarnya kenceng gitu, langsung kayak puter ter gitu. Gila banget. Sampai aku pikir mana mungkin ya, angin kok
masanya angin kan aneh ya, angin kalau nggak mungkin sampai buka kotak suara apa kotak musik anakku ya. Udah gitu kok sampai ke sendok pun diputer gitu loh. Sampai bayangin aja kalian, itu ya, sendok di atas tengkurap, di atas susu formula bisa muter kayak kayak muter kayak gasing gitu gitu. Jadi gua udah mulai ketakutan ya, tapi aku gendong anakku waktu itu ya. Aku pikir kalau aku ketakutan juga nggak ada yang bisa tolong aku ya, nggak ada orang, tinggal aku sama anakku ya. Jadi terus aku ada kepikiran waktu itu ya, kayaknya kalau kayak gituan ya, kalau kita nggak takut, itu yang barang aneh itu, kayak sesuatu yang aneh itu kayaknya dia takut sama kita kalau kita nggak takut. Tapi kalau kita takut, dia malah mengganggu gitu ya. Aku ada teringat kayak gitu ya. Jadi waktu itu terus aku terus beranikan diri, aku gendong anakku, terus aku bilang, "Hei, siapapun itu kamu," aku bilang, "aku tidak ganggu kamu ya. Kalau kamu," aku bilang, "aku tidak pernah ganggu kamu. Jadi kamu jangan pernah mengganggu aku." Aku bilang begitu dengan tegas ya. Aku beranikan diri. Tapi waktu itu aku bener-bener kayak terpaksa, karena jadi takut jadi nggak takut kan. Karena aku pikir nggak ada yang bisa bantu aku sama anakku. Terus aku peluk anakku, mungkin karena aku nggak tahu ya, sekali aku udah punya anak ya, kayaknya aku kok jadi lain, aku jadi lebih tegar, lebih berani gitu ya. Jadi aku langsung dengan tegas mengatakan ya, kayak aku bilang sama, nggak tahu itu apa ya, kayak benda itu, barang halus atau apa gua nggak tahu ya, kayak nggak tahu apa itu, spirit kali ya. Jadi aku langsung bilang kayak begitu ya. Gua bilang, "Aku nggak pernah mengganggu kamu, tapi jangan sekalipun kamu mengganggu aku." Terus udah nggak ada suara lagi, langsung senyap gitu. Terus aku, ya udah, kejadian itu ya. Terus aku cuman nggak, waktu itu aku belum mengerti berdoa ya, aku nggak pernah berdoa. Terus aku juga nggak ngerti ya gimana caranya berdoa ngusir ngusir setan gitu ya, ngusir, kayak spirit gitu ya. Jadi kayaknya aku cuman bilang gitu aja ya, kalau aku nggak ganggu kamu, kamu jangan pernah mengganggu aku gitu. Ya udah, that's it, kayak gitu aja. Tapi karena nggak kuusir, karena aku belum mengerti caranya mengusir ya waktu itu ya, tapi sekarang sih aku udah tahu ya. Jadi karena aku nggak ngusir, aku cuma bilang cuma kayak gitu, jadi kayaknya spirit itu tetap ada di tempat rumahku ya. Karena waktu itu terus aku beberapa kali ada dengar kayak, waktu itu ada family yang tinggal di rumahku ya, di kamar yang sekarang sekarang ditidurin anakku, anak cewekku yang tinggal di kamar itu sekarang ya. Dulu ada satu family tinggal di situ ya. Dia juga begitu ya. Dia tengah malam bermimpi, mimpinya itu kayak jelas banget, kayak kayak bukan mimpi tapi kayak mimpi gitu. Dia kebangun terus dia lari, buka pintu terus lari ke tangga. Untung aja nggak jatuh terguling ya. Terus aku kaget, aku bilang, ada apa? Dia bilang ada cewek katanya ya. Mukanya langsung di depan muka aku terbangun langsung di depan mukaku, dia ngeludahin mukaku katanya. Jadi aku bilang, kamu mimpi atau benar-benar? Dia bingung katanya, nggak tahu, kayak mimpi tapi kayak benaran gitu loh. Jadi ya itu kejadian itu. Terus udah gitu juga pernah waktu kita bikin party ya, bikin pesta kecil-kecilan ya, di basement aku ya. Terus juga kayak gitu, ada tamu yang pas turun ke bawah, terus dia bilang ada cewek di situ katanya. Terus udah gitu sekali lagi ada familyku yang juga sekali lagi, ini udah 3 orang ya bilangnya. Ada family lagi bilang, yang pas tinggal stay over di rumahku juga mengatakan begitu ya. Dia bilang dia bermimpi atau apa, dia bilang lihat cewek juga di kamar. Jadi wow. Tapi sejak itu ya kayaknya aku ada takut, tapi ya mungkin karena gue pikir kalau takut juga gimana gitu ya. Tapi setelah aku mengerti berdoa ya, setelah aku tahu berdoa, terus akhirnya
rumah itu sering kudoain. Terus aku sering pakai minyak ya, gua urapin rumah itu. Jadi aku sering berdoa setiap malam, hampir setiap malam aku berdoa, setiap pagi berdoa. Aku selalu, karena aku tahu caranya, aku pernah maksudnya lihat pastor, lihat di YouTube, atau ya kebanyakan di YouTube deh, cara-cara orang gimana mengusir spirit ya kayak. Jadi aku juga mencoba gimana mereka ajarin tuh, ku coba. Kamar anakku itu ku urapin, terus semuanya basementku ku urapin, ku rapin dengan minyak ya. Jadi sejak itu ya, sering sekali aku tahu berdoa, aku sering berdoa. Sampai sekarang ya rumahku itu nggak pernah aneh-aneh lagi ya, nggak pernah dengar suara, nggak pernah lagi. Jadi kayaknya ya berkat doa ya, kayaknya aku percaya deh kalau kalau kita banyak berdoa, kalau rumah kita itu benar-benar kita doain ya, itu roh-roh jahat mereka itu akan takut ya, mereka akan pergi dari rumah kita. Ya beginilah, akhirnya rumahku itu sekarang oke ya, udah nggak pernah kedengaran apa-apa lagi. Terus aku udah merasa nyaman, udah nggak ada perasaan takut lagi di rumahku itu. Ya begini guys, aku cuman cerita karena kebetulan aku lagi duduk di sini ya, gelap-gelap gitu ya, aku jadi teringat masa laluku ya. Sampai di sini ceritaku ya. Semoga kalian suka mendengarkannya. Good night. Ini baranya udah banyak banget ya. Jadi kita duduk di dekat ini panas banget. Walaupun udaranya udah dingin sekarang, nggak terasa guys. Aku nggak perlu pakai baju tebal juga. Anget banget di sini, asik banget. Seandainya temen adik-adikku di sini, atau familyku, atau teman-teman baikku yang di Indo di sini, kita kumpul barengan, terus kita ngobrol, terus panggang-panggangan. Aduh, kangen banget sama kalian semua guys yang di Indo, yang di Medan.